Mau Linda nyoblos belum? Udah, Pak. Oh, mesti DH pilih tak? Mesti di KTP ya? Udah, Pak. Oh iya. Nah, wis di KTP wis sudah nyoblos ya. Puput nyoblos. Nyoblos, Pak. Oh, nyoblos. Putriana nyoblos apa dicoblos? Putriana. Astagfirullah. Oh, wis nyoblos. Nyoblos apa? Bupati dong, Pak. Oh, bupati ya. Ya. Oke, hari ini siapa yang mau ini? Puput ya tadi mau presentasi ya. Puput. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, siapkan ya. Sebelum kameranya dinyalakan, aku suwe ra iso nonton wajahmu ya, kangen wajah ini. Gak usah, Pak. Oh, kok rasanya piye ya? Oh. Sikit kayak gini masih ada presentasi dong, Kit. Sikit mangkat tuh lagi. Kemarin Devi sama Sigit, Pak. Oh, kemarin Devi sama Sikit ya, lali. Oh iya, Devi harus Sikit. Saya ini Puput. Di Put. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul. Wajahmu urung muncul. Gak bisa. Oh, wajahmu urung muncul lho, Put. Gak usah, Mesti Pak. rong atus icik blobokan to, icik Ampun, blobokan Pak. atus ya ono. Hah? Ora. Wis Ampun, mesti Pak. icik blobokan rong atus to. Ya, sedang dimulai. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya Puput Wulansari akan mempresentasikan yaitu tentang materi yang pertama pengertian COVID, yang kedua perkembangan COVID, dan yang ketiga pengertian COVID-5. COVID merupakan kerangka kerja yang menyediakan solusi untuk tata kelola teknologi informasi melalui domain, proses, tujuan, kegiatan, model kematangan, dan struktur yang logis dan teratur. Kerangka ini dapat membantu optimalisasi inventasi yang berkaitan dengan teknologi informasi, menjamin penyampaian layanan, dan memberikan alat ukur atau standar yang efektif untuk kepentingan manajemen dalam mengambil keputusan dalam organisasi. Perkembangan COVID. Yang pertama, COVID disusun oleh Information System Audit and Control Foundation. Pada tahun 1998, edisi kedua dari COVID diterbitkan pada tahun 1998. Yang ketiga, pada tahun 2000 dirilis COVID 3.0 oleh ITGI Information Technology Government Institute. Yang keempat, COVID 4.0 pada tahun 2005. Yang kelima, COVID 4.1 dirilis pada tahun 2007. Yang keenam, rilis terakhir COVID-5 pada Juni tahun 2012. COVID-5 ini merupakan model standar pengelolaan pada bidang teknologi informasi yang dapat dijadikan alat dan alat ukur dalam membuat aturan pengelolaan teknologi informasi. COVID-5 memiliki 5 domain, diantaranya yang pertama yaitu evaluate, direct, and monitor. Yang kedua, alih, plan, and organize.
Yang ketiga, build, execute, dan implement. Dan yang keempat, deliver, service, and support. Dan yang terakhir, monitor, evaluate, and access. Domain alih plan and organize atau APO. APO merupakan domain yang mencakup strategi dan taktik untuk mengidentifikasi kekhawatiran cara terbaik teknologi informasi agar dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis. Realisasi visi strategis perlu direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola untuk perspektif yang berbeda sebuah organisasi yang dapat serta infrastruktur teknologi harus dimasukkan ke dalam tempatnya. Berikut adalah proses domain APO, Alih Plan and Organize. Yang pertama, APO 01, Manage the IT Management Framework, atau mengelola kerangka kerja teknologi informasi. Yang kedua, APO 02, Manage Strategi, atau mengelola strategis. Yang ketiga, APO 03, Manage Enterprise Arsitektur, atau mengelola arsitektur perusahaan. Domain Alih Plan and Organize atau APO ada beberapa macam. APO 04, Manage Innovation, mengelola inovasi. APO 05, Manage Portfolio, atau mengelola portofolio. APO 06, Manage Budget and Cost, atau mengelola anggaran dan harga. APO 07, Manage Human Resource, mengelola sumber daya manusia. APO 08, Manage Relationship, mengelola hubungan. APO 09, Manage Service Agreement, mengelola perjanjian layanan. APO 10, Manage Suppliers, mengelola pemasok. APO 11, Manage Quality, mengelola kualitas. APO 12, Manage Risk, mengelola resiko. APO 13, Manage Security, mengelola keamanan. Di sini ada APO 02, Manage Strategi, mengelola strategi, yaitu memberikan pandangan holistik tentang bisnis saat ini dan lingkungan IT arah masa depan dan inisiatif yang diperlukan untuk bermigrasi ke lingkungan masa depan yang diinginkan. Selanjutnya, menilai kematangan digital organisasi saat ini dan mengembangkan peta jalan untuk menutup kesenjangan. Dengan bisnis, pikirkan kembali operasi internal serta aktivitas yang dihadapi pelanggan. Selanjutnya, pastikan fokus pada perjalanan transformasi di seluruh organisasi. Memanfaatkan blok bangunan arsitektur perusahaan, komponen tata kelola, dan ekosistem organisasi, termasuk layanan yang disediakan secara eksternal dan kemampuan terkait untuk memungkinkan respon yang andal, namun gesit dan efisien terhadap tujuan strategis. Tujuannya yaitu untuk dukung strategi transformasi digital organisasi dan berikan nilai yang diinginkan melalui peta jalan perubahan tambahan. Gunakan pendekatan INT holistik yang memastikan bahwa setiap inisiatif terhubung dengan jelas ke strategi menyeluruh, memungkinkan perubahan di semua aspek organisasi yang berbeda, dari saluran dan proses hingga data, budaya, keterampilan, model operasi, dan insentif. APO 02 itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama APO 02.01, Understand Enterprise Context and Direction, yaitu pahami konteks dan arah perusahaan. Ini maksudnya memahami konteks perusahaan atau pendorong industri, peraturan yang relevan, dasar persaingan, cara kerjanya saat ini, dan tingkat ambisinya dalam hal digitalisasi. APO 02.02, Assess Current Capabilities, Performance, and Digital Maturity of the Enterprise, yaitu menilai
kapabilitas, kinerja, dan kematangan digital perusahaan saat ini. Maksudnya, menilai kinerja layanan ENT saat ini dan mengembangkan pemahaman tentang bisnis saat ini dan kemampuan ENT baik internal maupun eksternal. Menilai kematangan digital perusahaan saat ini dan keinginannya untuk berubah. APO 02.03 Define Target Digital Capabilities, yaitu tentukan kemampuan digital target. Maksudnya berdasarkan pemahaman konteks dan arah perusahaan, tentukan produk dan layanan INT target serta kemampuan yang diperlukan. Artinya pertimbangan standar referensi, praktik terbaik, dan teknologi baru yang divalidasi. Kesenjangan. Maksudnya identifikasi kesenjangan antara lingkungan saat ini dan lingkungan target dan jelaskan perubahan tingkat tinggi dalam arsitektur perusahaan. APO 02.05 Define the Strategic Plan and Roadmap. Tentukan rencana strategis dan peta jalan. Mengembangkan strategi digital holistik, bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, dan merinci peta jalan yang menjelaskan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pastikan fokus pada perjalanan transformasi melalui penunjukan orang yang membantu melapori transformasi digital dan mendorong keselarasan antara bisnis dan IT. APO 02.06 Communicate the INT Strategy and Direction. Artinya komunikasikan arah dan strategi INT. Menciptakan kesadaran dan pemahaman tentang tujuan dan arah bisnis dan INT. Seperti yang ditangkap dalam strategi INT melalui komunikasi kepada pemangku kepentingan dan pengguna yang sesuai di seluruh perusahaan. Itu yang bisa saya presentasikan. Oke, terima kasih Mbak Puput. Sudah Sudah, ada Pak. yang mau ditanyakan? Ya, yang ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain. Tutulan tenda toh Mbak? Ya itu enak tenda barang. Buatan, Pak. Oleh itu tadi Wifi, tenda, Pak. situs tenda. Wifi, Pak. Oh, wifi. Ayo silakan. Yang lain Mbak Putriana, Molinda, yang lain ayo. Sigit, ini Sigit apa lagi? Oh, aktif Sigit ya. Sigit, oh Sigit Neneng, Vina, Januar, Ikron, Prada, Reza. Ayo silakan. Ada. Ini sudah pada daftar webinar yang kemarin. Sudah, Pak. Webinar data science. Wajib 2017 ya, harus ikut. Itu besok Sabtu itu toh, Pak? Sabtu jam 10. Nanti terus habis itu nanti insya Allah akhir Januari awal nanti workshop skripsi ya. Disiapkan dulu proposalnya, nanti habis ini pamfletnya tak share setelah segera di share. Di workshop seminar itu nanti ngapain aja, Pak? Maksudnya ada Yang apa gitu? kapan? Yang kapan? Yang Januari tadi. Oh iya, skripsi bahas itu. Kamu kan suruh mengumpulkan proposal dulu nanti. Pendaftaran harus mengumpulkan proposal skripsi. Oh, berarti Januari Nanti itu harus sudah gitu ya, Pak, proposalnya? pendaftaran harus mengumpulkan proposal. Pendaftarannya nanti tak share ya. Segera saya share pamfletnya.
Ayo silakan, ada pertanyaan Anda? COVID. Kelebihan kekurangan COVID apa Mbak? Ditanya, ada yang tanya itu Mbak, ikut apa kelebihan dan kekurangan Vina yang bertanya ya. Kelebihan dan kekurangan COVID itu apa? Vina, si siapa? Puput mungkin bisa jawab. Kelebihan dan kekurangan COVID apa? Put, lu mau Puput? Ayo, Juga. itu Vina tanya itu. Iya, Pak. Ya, itu sama siapa itu tanya lagi itu. Fatma, Mbak Puput mau tanya rencana aktivitas dari masing-masing 6 manajemen praktis yang 6 masing-masing 6 manajemen praktis. Tadi ada ya di tempat PPTmu itu. Rinciannya apa? Rincian aktivitas dari 6 apa? Masing-masing 6 manajemen praktis tadi. Benar, Pak. Ya, disiapkan jawaban. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vina ya. Kelebihan dan kekurangan COVID. Yang pertama itu kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari COVID yaitu efektif dan efisien. Berhubungan dengan informasi yang relevan terkait dengan proses bisnis, integritas, ketepatan, dan kelengkapan informasi yang diberikan, dan proteksi terhadap informasi sensitif dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yaitu kelebihannya tadi yaitu yang pertama efektif dan efisien. Terus sedangkan kekurangannya itu COVID itu hanya berfokus pada kendali dan pengukuran, tidak memberikan panduan implementasi operasional, maka perlu mengadopsi berbagai kerangka kerja lain. Seperti kayak kerumitan dalam penerapan dan ITAIL gitu. Jadi itu Mbak Vina. Gimana, Vin? Terus yang satunya Mbak? Yang pertanyaannya Fatma,
Iya Mbak Puput. Bentar, Puput. Pak. Iya, Pak. Oh ya. Tadi kelebihannya apa? Kelebihan dari kopi tadi apa? Efektif dan Eh, efisien ya. efektif dan efisien, Pak. Jadi apa dengan penggunaan COVID atau kontrol objektif for information and related technology ya. Penggunaan COVID-5 atau COVID berapa kan ada beberapa yang sesuai dengan perkembangan kan COVID itu ada ini ya, apa namanya, mulai dari COVID-1, COVID-2 itu sesuai dengan perkembangan. Punya COVID-5 ya? COVID-5 ya? Iya, Pak. Jadi kan sesuai Iya. dengan ya sesuai dengan ini perkembangannya kan ada tahun 96 itu ada COVID-1 itu untuk audit. Kemudian untuk COVID-2 itu tahun 98 muncul 98 itu untuk kontrol. Kemudian mengalami perkembangan tahun 2000 ya 2000 itu ada COVID-3 itu untuk manajemen ya. Untuk apa skopnya evaluation of manajemen. Kemudian yang di perkembangan tahun 2000 itu 2005 ya atau 2007 itu ada COVID-4 yaitu IT governance, ada risk IT. Kemudian yang 2012 itu muncul COVID-5 yaitu mengenai governance of enterprise IT. Nah ini yang COVID-5. Saya belum tahu ini sudah muncul COVID-6 atau belum ya, saya belum menemukan ya. Jelas ada COVID-5 ya, tahun 2012 itu untuk governance of enterprise IT. Nah itu tadi sudah dijelaskan Mbak siapa? Mbak Sopo mau? Mbak Puput. Kelebihannya apa Mbak Puput mau Mbak? Efisien nih Mbak ya. Efektif dan efisien, Pak. Oh, efektif dan efisien. Kemudian? Iya. Terus? Pertanyaan nih Fatma, dereng ketemu, Pak. Oh, pertanyaannya Fatma belum ketemu. Iya, tanya ini Mbak Fatma, Pak. Kalau kekurangannya apa Mbak? Gimana, Pak? Kekurangannya mau apa? Kelemahannya? Kalau kekurangannya itu hanya berfokus pada kendali dan pengukurannya aja, Pak. Tidak memberikan panduan implementasi secara operasional gitu loh, Pak. Ya. Jadi kelebihan dari COVID itu kan efektif dan efisien ya. Kalau berhubungan dengan informasi yang relevan ya. Nah, efektif dan efisien kalau berhubungan dengan informasi yang relevan terkait dengan proses bisnis. Bisnis, integritas, ketepatan dan kelembatan informasi. Sedangkan kekurangannya kan karena COVID itu hanya berfokus pada kendali dan pengukuran sehingga tidak memberikan panduan implementasi operasional. Maka ya untuk panduan operasional, karena COVID itu fokus pada kendali dan pengukuran, pengendalian dan pengukuran dari IT. Nanti kan yang COVID-5 itu mengenai IT governance ya, itu mengenai kendali dan pengukuran, sehingga tidak memberikan mengenai implementasi dari operasional. Maka perlu mengadopsi di kerangka kerja lain ya, yang mengenai panduan atau implementasi operasional. Itu ya. Terus yang pertanyaan Fatma tadi emang ada 6 ya? Enggak tahu tadi di presentasimu ada berapa? Fatma kan bertanya ada aktivitas dari masing-masing 6 manajemen praktis tadi. Emang ada 6. Coba dilihat lagi ada berapa? Iya, Pak, 6, Pak. Coba dijelaskan aktivitas masing-masing 6 dari manajemen tadi. Dari mulai APO
02.01 sampai 06, Mbak. Ya diringkas saja, yang HPO 01 itu apa aktivitasnya diringkas saja, ringkasannya saja, tidak lagi. Tadi kan sudah kamu jelaskan, itu diringkas lagi saja. Aktivitasnya apa di HPO 01, HPO 02 dan seterusnya. Iya, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fatma. Aktivitas dari masing-masing 6 manajemen. Yang pertama, APO 02.01, Understand Enterprise Context and Direction. Yaitu aktivitas kerjanya itu saat ini dalam hal digitalisasi saja. Dan yang kedua, APO 02.02, Access Current Capabilities, Performance and Digital Maturity of the Enterprise. Yaitu saat ini mengembangkan pemahaman tentang bisnis itu dengan kemampuan IT-nya. Yang ketiga, APO 02.01, Digital Capabilities. Dan Kayaknya putus-putus ya, atau di tempat saya yang putus-putus ya? Yang lain denger nggak? Tempat saya juga putus-putus, Pak. Oh, berarti puputnya ya, sinyalnya di puputnya ya. Mbak, Yang Agni punya putus, Agni. Tempatnya Agni putus-putus nggak? Putus nih. Nggih, Pak. Oh ya disambung meneh nek putus. Pripun nyambungnya, Pak? Hah? Ya gampang. Kau tak ajari nyambung ya. Puput putus put. Puput. Pak. Putus J. tadi. Dulang. Lanjut, Putus. Pak. Sinyalmu ya. Kamu tinggal di mana tuh? Seragen, Pak. Oh Seragen. Orangnya sinyal loh Seragen. Buatan, Pak. Ya dan.
Pertama itu saya ulangi ya, yang pertama APO 02.01 Understand Enterprise Context and Direction. Aktivitasnya itu saat ini eh, tingkat ambisinya dalam hal digitalisasi saja. Dan yang kedua APU 02.02 Assess current capabilities, performance, and digital maturity of the enterprise. Itu aktivitas itu pemahaman tentang bisnisnya itu menggunakan IT juga, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya ada APO 02.03 Define Target Digital Capabilities. Aktivitasnya itu jika nanti produk maupun layanan IT, targetnya itu nantinya itu cara kerjanya itu dipertimbangkan standar referensinya, praktek terbaiknya, dan teknologi baru itu cara memvalidasinya itu bagaimana. Terus yang selanjutnya ada APO 02.04 untuk a gap analysis. Aktivitasnya itu di sini perubahan tingkat tinggi dalam arsitek perusahaan itu, dalam lingkungan itu kesenjangan antara lingkungan saat ini dan lingkungan target lainnya itu juga mencakup tentang layanan IT berdasarkan digitalisasi. Selanjutnya APO Define the strategic plan and roadmap. Aktivitasnya yaitu merinci peta jalan yang menjelaskan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Caranya itu memastikan fokus pada perjalanan transformasi melalui penunjukan orang yang membantu mempelopori transformasi digital tersebut, atau juga bisa mendorong keselarasan antara bisnis dan IT-nya. Terus yang terakhir APO 02.06 Communicate the IT Strategy and Direction. Di sini apa namanya, aktivitasnya itu dalam bisnis strategi IT-nya itu ditangkap melalui komunikasi kepada pemangku kepentingan dan pengguna yang sesuai di seluruh perusahaan. Jadi itu nanti aktivitasnya itu tergantung antara pengguna yang disesuaikan di seluruh perusahaan. Mungkin yang bisa saya jelaskan seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Puput. Jadi kan ya kalau itu ada 6 ya. Kalau ini sesuai dengan ini. Dan kalau saya ada 13 APO ya. Nah, di Kopi 5 tapi itu ada untuk apa proses dalam tata kelola IT. Nanti bisa di-share nanti ya di e-learning kita. Ya sama seperti punya Mbak Puput tadi, hanya ada tambahan ya, ada tambahan. Tapi ini untuk tata kelolanya ya. Kalau punya Mbak Puput tadi kan untuk perencanaan strategisnya. Kalau untuk tata kelola IT ada 13. Ya gitu. Ada yang mau, sudah ya, cukup ya. Oke, ada yang mau lagi? Yang belum presentasi siapa? Masih Saya, ada Pak. Oh, siapa ini? Wih, Saya. kameranya juga. Nggak usah ya, Pak. Ajaib. Oh, kayak ya. Kangen ya. Soalnya tahu ketemu. Nggak usah aja, Pak.
Nah, belum ngatus toh, belum ngatus. Sampun. Kok tulisin yang mulai kamera ya? Mesti aku ngerti dulu ngatus. Ya kendang, Nggih, kendang. di-share. Baca ya di-share. Mboten salah. Apa? Enggak apa-apa. Apa loro tau kok suaramu serak-serak? Enggak nggih, Pak. Ora tau Jelas ditilihi banget. pacarmu ya? Sebelumnya, Assalamualaikum Ya silakan warahmatullahi ya. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model perencanaan strategi SITI dengan Control Objective of Information Technology atau sering disebut COBIT. Pengertian COBIT. Control Objective for Information and Related Technology merupakan kerangka kerja yang menyediakan solusi untuk tata kelola melalui domain, proses, tujuan, kegiatan, model kematangan, dan struktur yang logis dan teratur. Kerangka ini dapat membantu optimalisasi investasi yang berkaitan dengan teknologi informasi, menjamin penyampaian layanan, dan memberikan alat ukur untuk standar yang efektif untuk kepentingan manajemen dalam mengambil keputusan dalam organisasi. Kemudian perkembangan COBIT. COBIT disusun oleh Information System Audit and Control Foundation atau ISACA pada tahun 1996. Edisi kedua dari COBIT diterbitkan pada tahun 1998 dan pada tahun 2000 dirilis COBIT 3.0 oleh ITG atau Information Technology Governance Institute. COBIT 4.0 pada tahun 2005 dan COBIT 4.1 dirilis pada tahun 2007. Rilis terakhir COBIT 5 pada Juni tahun 2012. Kemudian Domain Alignment Plan and Organization atau disebut APO. APO merupakan domain yang mencakup strategi dan taktik untuk mengidentifikasi kekhawatiran cara terbaik teknologi informasi agar dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis. Realisasi visi strategis perlu direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola untuk perspektif yang berbeda sebuah organisasi yang tepat serta infrastruktur teknologi harus dimasukkan dalam tempatnya. Kemudian berikut adalah proses domain APO. Yang pertama ada APO 01 yaitu Manage the IT Management Framework. Yang kedua ada APO 02 Manage Strategi. Ada APO 03 Manage Enterprise Architecture. Kemudian ada APO 04 Manage Innovation. Yang kelima ada APO 05 Manage Portfolio. Yang keenam ada APO 06 Manage Budget and Cost. Kemudian APO 07 Manage Human Resource. Kemudian ada APO 08 Manage Relation.
kemudian APO 09 Manage Service Agreement, kemudian APO 10 Manage Supplier, ada APO 011 Manage Quality, ada APO 12 Manage Risk, kemudian ada APO 13 Manage Security. Kemudian ada APO 02 Manage Strategi atau mengelola strategi. Memberikan gambaran tentang bisnis saat ini dan lingkungan IT, arah masa depan, dan inisiatif yang diperlukan untuk bermigrasi ke lingkungan masa depan yang diinginkan. Menilai kematangan digital organisasi saat ini dan mengembangkan peta jalan untuk menutup kesenjangan dengan bisnis. Pikirkan kembali operasi internal serta aktivitas yang dihadapi pelanggan. Pastikan fokus pada perjalanan transformasi di seluruh organisasi, memanfaatkan blok bangunan arsitektur perusahaan, komponen tata kelola, dan ekosistem organisasi, termasuk layanan yang disediakan secara eksternal dan kemampuan terkait untuk memungkinkan respon yang andal namun gesit dan efisien terhadap tujuan strategi. Suaranya kok pelan sekali ya, Vin? Iya Pak, Belum sarapan toh? dereng Pak. Oh, belum sarapan. Sampun dereng Pak. Oh, ya maaf sih. Kene imune kuat, Mak. Lanjut ya Pak. Ya, Kemudian lanjut. ada best practice dalam manajemen strategi IT dalam APO 02. Terdapat 6 buat key management practice yang perlu dilakukan untuk menyusun perencanaan strategis sistem informasi. Yang pertama yaitu APO 02.1 Understand Enterprise Direction atau tahapan memahami arah organisasi, yaitu mempertimbangkan lingkungan organisasi saat ini dan proses bisnis, serta strategi organisasi dan tujuan masa depan. Memperhatikan juga lingkungan eksternal organisasi atau penggerak industri, peraturan yang relevan, dan dasar kompetisi. Kemudian ada APO 02, menilai atau tahapan menilai kemampuan dan kinerja saat ini. Assess the current environment, capabilities, dan performance. Menilai kinerja bisnis internal saat ini, kemampuan TI dan layanan TI eksternal, dan mengembangkan pemahaman tentang arsitektur enterprise hubungannya dengan TI. Mengidentifikasi isu-isu saat ini yang sedang dialami dan mengembangkan rekomendasi di daerah yang bisa memberi manfaat dari perbankan atau perusahaan. Pertimbangkan pilihan penyedia layanan, dampak keuangan, dan potensi biaya ataupun manfaat menggunakan layanan eksternal. Kemudian ada APO 02.3, tahapan mengidentifikasi sasaran kemampuan TI atau Define the Target IT Capability. Tentukan target bisnis, kemampuan TI yang diperlukan, dan layanan TI. Hal ini harus didasarkan pada pemahaman tentang lingkungan organisasi dan persyaratan, penilaian proses bisnis dan lingkungan TI saat ini, dan masalah pertimbangan standar referensi praktek terbaik dan teknologi yang tersedia. Kemudian APO 02.4, melakukan analisis gap, conduct a gap analysis, mengidentifikasi kesenjangan antara arus dan sasaran lingkungan, dan mempertimbangkan keselarasan aset atau kemampuan yang mendukung layanan dengan bisnis untuk mengoptimalkan hasil investasi dan pemanfaatan bisnis aset internal dan eksternal. Pertimbangan faktor kritis keberhasilan untuk mendukung pelaksanaan strategi. Kemudian ada APO 02.5, tahapan penentuan rencana strategis dan roadmap atau Define the Strategic Plan and Roadmap.
mendefinisikan rencana strategi dalam kerjasama dengan stakeholder terkait dengan cara menghubungkan tujuan TI yang akan memberikan kontribusi untuk tujuan strategi organisasi. Tujuan TI mendukung program investasi TI, proses bisnis, layanan TI, dan aset TI. Roadmap digunakan untuk menentukan inisiatif dan memantau pencapaian tujuan. Kemudian memprioritaskan inisiatif dan menghubungkan mereka dalam peta jalan tingkat tinggi. Kemudian ada APO 02.6, tahapan mengkomunikasikan strategi IT dan arah, atau communicate the IT strategy and direction. Menciptakan kesadaran dan pemahaman tentang bisnis, tujuan, dan arah seperti yang tertuang dalam strategi TI melalui komunikasi yang tepat untuk stakeholder dan pengguna di seluruh organisasi. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak. Oke, terima kasih Mbak Vina. Ya, ada yang mau bertanya, silakan. Siapa yang mau tanya? Ada tidak? Sama yaitu punya Mbak Vina tadi ada 13 ya, ada AP apa? AP sampai 13 ya Mbak ya, Mbak Vina? Iya Pak. Ya, itu sama seperti yang punya yang saya mau sampaikan. Ya, berarti nanti Mbak Vina saya nanti di share ke temannya. Ya, Narut punyanya Mbak Puput. Puput tadi kan sampai 6 ya. Ke 6 ini punya Mbak Vina jadi 13. Jadi sampai apa tadi yang APO 13 itu mengatur keamanan ya atau security ya. Iya Pak. Ah, Iya. ya. Oke. Ya silakan ada yang mau tanya. Ada? Ada? Oke, kalau tidak ada ya berarti cukup. Nanti berarti yang belum masih ada berapa orang ini. Yang belum itu Irfan. Irfan bisa dong? Ampun Pak, Irfan, ketinggalan. Irfan. Masih lagi ini ya Irfan ya? Oh iya, minggu ini apa ya? Minggu ini ya? Irfan tak lagi? Hadir lagi? Irfan? Turu gitu. Jadi kan kata di KPPS itu mesti lembur ngitung suara kayak ini. Jikron belum ya? Jikron Alvin karo Avan. Karo Prada. Ya. Jikron. Tekora ya Jikron. Nggih, Pak. Ya. Alvin Jane karo Avan. Jane apa? presentasi iki malah di final, Pak. Alah, kowe ra ngamuk lho. Iki sapa kowe? Rame men nggonmu kowe. Rame men Jikron nang omah. Dongo apa nih? Oke, berarti minggu depan ya. Ada tugas nanti di e-learning. Nanti untuk bahan presentasi minggu depan. Oke, silahkan absensi di chat sekarang.
Oke, baik. Terima kasih. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.